Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai sejahtera. Apa kabar? Semoga para sahabat semua dalam keadaan baik, selalu sukacita, dan kita selalu mempercayakan perjalanan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali hari ini dalam program Oase Rohani Katolik pada hari peringatan wajib Santo Benediktus. Bersama saya Giovanna Sagita dan Romo narasumber kita hari ini, Romo Antonius Yuni Wimarta CM. Apa kabar Romo Yuni? Kabar baik. Ya, Puji Giovanna. Tuhan Romo. Amin, makasih. Sehat-sehat selalu. Baik, sehat selalu ya Romo. Amin, ya makasih. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita memulai permenungan iman kita hari ini, marilah kita menyiapkan hati. Kita akan memulai renungan iman kita sebelum kita mendengarkan pesan-pesan Tuhan untuk kita. Kita akan mengawali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Ya, baik. Mari para pencinta Oase Rohani Katolik, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan, berdoa, mohon rahmat pencerahan Roh Kudus, agar bisa mendengarkan sabda Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal, Ya Maha Kudus, kami mengucap syukur kepadamu atas hari yang baik, hari yang indah ini kami bisa menjumpai lagi saudara-saudari kami, para penggemar dan pencinta Oase Rohani Katolik. Kami juga boleh memperingati, mengenangkan dan menghormati Santo Benediktus Abbas. Kami banyak belajar dari cara hidup dan kesuciannya. Kini hadirlah bersama kami para pecinta Oase Rohani Katolik. Semoga kami semua mampu mengejar hidup suci dengan meneladani hidup Yesus dan para kudus, terutama Santo Benediktus yang kami rayakan pada hari ini. Hadirlah bersama kami pula dalam pembacaan kitab suci. Semoga iman kami kau tambahkan dan semangat kami kau kobarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari kitab Kejadian dan Injil Matius. Baiklah, marilah kita mulai renungan iman kita hari ini. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Kejadian. Pada waktu itu, berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya kurban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Bersabdalah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub. Sahutnya, ya Tuhan. Maka bersabdalah Allah, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Maka berangkatlah Yakub dari Beersheba. Anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka, beserta anak dan istri mereka. Dan mereka naik kereta yang dikirim Firaun untuk menjemput. Mereka juga membawa ternak dan harta yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya, bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Dan sementara itu, sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya
dan pergi ke Goshen mendapatkan ayahnya Israel. Ketika Yusuf bertemu dengan ayahnya, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang aku boleh mati, sebab aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi segala keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mengetahui hari hidup orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu sewaktu ditimpa kemalangan, dan pada hari-hari kelaparan mereka akan menjadi kenyang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan didahului dengan bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Roh kebenaran akan datang mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaknya kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan dikirim ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga.
Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Saudara sekalian, demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Baiklah Romo dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Sekarang marilah kita mendengarkan renungan iman yang akan disampaikan oleh Romo. Silakan. Makasih Giovanna dan para pemirsa, para pencinta Oase Rohani Katolik, selamat berjumpa lagi dengan saya, Romo Yuni. Dan kepada teman-teman yang berpesta nama hari ini, selamat merayakan pesta pelindung nama Santo Benedictus Abbas. Benedictus. Seorang pertapa, seorang yang mengejar hidup suci ya. Dia memang sebetulnya itu orang Italia yang sedemikian berkecukupan. Baik kata makanan tersedia, minuman terjamin, apapun ada. Tetapi dia tinggal di kota Roma kala itu ya. Itu teman-temannya itu hidupnya tidak karu-karuan. Gaya hidupnya maksudnya Romo? Hidupnya, pergaulannya, moralitasnya tidak karu-karuan. Maka dia meninggalkan kotanya, lalu pergi lalu ke sebuah gunung atau sebuah bukit, Subiaco, sebuah gua ya. Lalu di sanalah dia mulai hidup suci. Nah ini, bertapa, berdoa, berpuasa, bermati raga untuk mengejar hidup suci kala itu. Nah dari itu teman-teman yang berpesan nama silahkan mempelajari santo atau santa pelindung Anda ya. Supaya nanti bisa meneladani keutamaannya, kesuciannya, ya ketekunannya dalam iman sehingga Anda itu juga tersemangati oleh keteladanan menghidupi menghidupi itu Santo Benedictus Abbas itu. Nah baik, sekarang mari kita bersama-sama melihat lagi bacaan pertama tadi. Giovanna, ini sebetulnya bacaan ini, kitab Kejadian ini sebetulnya menceritakan tentang kisah Bapa segala bangsa ya. Dari Abraham kemudian generasi berikutnya dia menikah dengan Sarah, hampir-hampir nggak punya keturunan di usia tua. Ternyata Allah itu setia pada janjinya, lalu punya anak yang namanya Ishak. Nah Ishak kemudian juga berkeluarga ya. Dia berkeluarga, lalu dia menikah dengan Ribka, lalu punya dua anak yang namanya Esau dan Yakub. Nah ini juga ceritanya seru juga. Ada drama juga Romo sedap ya. Lalu Yakub ini kan berkelahi dengan malaikat Tuhan. Lalu dia bisa memenangkan pergumulan itu ya. Lalu dia namanya dijadikan nama baru, namanya Israel. Nah itulah. Jadi Yakub disebut juga Israel. Iya, itu kan karena dia bisa bergumul dan bisa melawan, memenangkan perkelahian itu. Nah, lalu Yakub atau Israel itu lalu dia punya istri 4. Nggak main-main 4 istrinya. Pada masa itu ya. Iya, pada masa itu ya. Dia punya 4 istri namanya Leah, Rahel, Bilha, dan Silpa. Nah, berapa jumlah anak mereka ini? Ada 12 laki-laki dan 1 namanya
Dina, itu cewek ya, punya anak perempuan namanya Dina. Ya, baik. Singkat kata bahwa kala itu memang Yakub itu ya namanya berkeluarga punya anak banyak kan, kadang-kadang ada yang macam-macam ya karakternya ya. Iya, ada yang gemuk, tinggi, pinter, pandai berperang, pandai. Nah ini rupanya si Yusuf ini yang paling disayangi. Mungkin karena ganteng, cakep, karena pandai membaca mimpi, menafsirkan mimpi. Nah, lalu lama-lama saudara-saudaranya itu iri. Karena kan Yusuf ini dikasih baju yang bagus. Ya, yang lain itu yang biasa-biasa aja lah. Lalu saudara-saudaranya lalu mulai iri, ya, nah lalu mulai membenci Yusuf ini. Karena mimpinya itu membuat mereka tersinggung. Masa aku disuruh bersembah sujud dia. Nah, lalu mereka bersekongkol mau menyingkirkan Yusuf. Gimana caranya? Anu aja dibuang ke sumur yang kering. Lalu ya, oh jangan. Anu aja lah, kita membuat berita hoak yang disengaja. Dia dimakan binatang buas. Ini bajunya berdarah-darah gitu ya. Nah, lama-lama akhirnya diputuskan tidak membuat berita hoax itu, tapi dia dijual kepada seorang kafilah ke Mesir. Nah, ini akhirnya dibawa ke Mesir. Nah, lalu udah sekian lama terlupakan, muncullah di Kanaan pada waktu itu bencana kelaparan. Ini kelaparan yang luar biasa. Jadi memang lapar itu sesuatu tuntutan yang ya harus segera dipenuhi, maka orang lapar butuh makan. Kebutuhan pokok ya. Pokok ya. Nah lalu mereka gimana caranya bisa dapat makan ini? Tanaman sudah nggak bisa menghasilkan apa-apa, nggak bisa tanami. Kan tanah itu kan pada mengering, nggak bisa ditanam apa-apa. Wah ini. Akhirnya mereka pergi ke Mesir, ke istana itu. Nah ternyata waktu itu yang menjadi mangku bumi itu yaitu Yusuf itu. Ya, tapi mereka nggak kenal ini siapa orang ini, nggak kenal. Tapi Yusufnya mengenali Romo ya. Mestinya mengenal, tapi mengenal ya. Cuma dia diam aja, biar aja gitu. Nah, lalu lama-lama mereka datang juga. Lalu dia ditanya gimana saudaramu, ayahmu masih ada, masih hidup atau enggak itu ya. Lalu adiknya gimana. Nah, lalu si Yusuf ini lalu mulai, kan dia kan punya kekuasaan ya, yang satu ditahan ya, panggillah ayah gitu ya. Nah kemudian lama-lama si Yusuf ini tidak tahan. Dia sebetulnya pada waktu punya hak untuk balas dendam. Iya Romo. Dulu kan kamu kan nguyung-nguyung saya. Perlakuannya dulu Romo ya. Perlakuan seperti itu. Tapi dia tidak begitu ya. Dia lebih memilih untuk ya berdamai ya. Berdamai lalu mengatakan, aku ini loh, inilah aku ya. Aku adalah Yusuf yang dulu kamu jual ke Mesir, inilah aku. Inilah menyatakan diri. Nah, lalu mereka takut, sujud menyembah pada dia. Lalu akhirnya dia minta supaya Yakub ini bisa dipanggil. Yakub senang sekali ya mendengar berita bahwa si Yusuf itu ternyata masih hidup, masih ada. Nah, lalu dari Kanaan, lalu mereka pergi ke Beersheba. Beersheba itu sebuah kota di mana tempatnya itu lebih subur daripada Kanaan, dan hewan ternaknya bisa minum, bisa makan rumput, orang bisa hidup di sana. Lalu mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan ya, korban syukur kepada Tuhan atas keselamatan dan juga atas hidup yang yang diberikan oleh Allah. Jadi Allah itu tetap melindungi mereka. Lalu kemudian berkembanglah, lalu Yakub pengen ketemu ya sebelum ke Mesir, minta bertemu di Goshen. Nah, Goshen itu sebuah tempat di mana Yakub mau ketemu dengan Yusuf. Lalu Yusuf ketemu, lalu terjadilah sebuah drama yang sedemikian mengharukan ya, mengharukan. Lalu Yusuf itu memeluk Yakub sampai menangis demikian, betapa rindunya
betapa bahagianya ketemu ya dengan ayahnya. Nah, lalu si Yakub itu lalu mengatakan sebuah kidung ya, sebuah kidung, aku udah siap meninggal dan aku telah melihat bahwa kamu masih hidup. Nah, aku jadi ingat tentang Simeon ya, Simeon juga demikian. Setelah melihat bayi Yesus. Bayi Yesus itu ya. Sekarang Tuhan berkenanlah kamu berpulang, mataku telah melihat keselamatan ketika melihat bayi Yesus. Nah, rekan-rekan pemirsa terkasih, apa makna dari peristiwa ini atau cerita ini? Bahwa kita tuh setiap orang punya ceritanya sendiri-sendiri ya. Setiap keluarga, kelompok itu ada ceritanya sendiri-sendiri. Nah, maka baik kalau teman-teman juga melihat kembali sejarah keselamatan dalam keluarga Anda masing-masing. Masing-masing ada ceritanya, masing-masing ada kisahnya. Tapi selalu jangan lupa gandengkanlah dengan peristiwa Allah. Allah itu tetap membimbing keluarga kita atau diri kita masing-masing. Nah, itulah mengapa sebuah perjalanan dari keluarga ini, Yakub dan Yusuf ini sungguh-sungguh perjalanan persiarahan yang panjang. Gitu. Terima kasih Romo Yuni untuk inspirasi iman yang sudah diberikan. Jadi menunjukkan bahwa Tuhan selalu menyertai, tidak pernah gagal ya Romo ya. Iya, berarti tadi Romo cerita bahwa Yakub bersama keluarga dan harta bendanya ya Romo membawa ke Mesir. Itu apakah artinya kita dalam perjalanan hidup pun juga ada punya panggilan untuk membawa keluarga dan semua yang kita miliki Romo untuk keselamatan. Jadi gini, sebetulnya kita semua adalah seorang peziarah. Peziarah, dan kita selain peziarah juga selalu berupaya menghidupi diri sendiri, keluarga ya. Lalu kita sembari melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka jangan lupa bahwa kita ini selalu ditemani, didampingi oleh Tuhan. Itu. Iya Romo. Ya, baik, ya. Dan juga menarik juga bahwa tadi ada suasana yang emosional, mengharukan, dan juga ada pengampunan serta pemulihan dalam hubungan betul ya. Ada damai di sana ya. Mereka si Yusuf memeluk Yakub, lalu Yakub mengatakan, aku sudah siap meninggal kan aku telah melihat bahwa kamu masih hidup. Nah, itu. Pasti pertemuan yang sangat indah ya Romo ya. Ya baiklah, terima kasih Romo Yuni untuk renungan iman yang sudah diberikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan melanjutkan perbincangan iman kita di sesi kedua. Tapi sebelumnya kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita melanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua. Masih bersama Romo Antonius Yuni Wimarta CM dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kami melanjutkan, kembali kami sampaikan informasi pada para sahabat yang ingin mengirimkan saran, masukan, ataupun sharing iman, dapat dikirimkan ke alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik dan Romo Yuni, setelah tadi di sesi pertama kita sudah mendengarkan betapa seperti apa tuntunan Tuhan untuk perjalanan keluarga Yakub ya Romo. Ya, di sesi kedua ini silahkan di Romo dilanjutkan renungan iman kita. Makasih Giovanna dan para pemirsa Oase Rohani Katolik. Kalau tadi di sesi pertama kita lihat bahwa anaknya Yakub atau anak Israel itu ada 12. Nah sekarang dalam Injil, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya. Kayaknya ada kaitannya ya, angka 12 itu angka yang spesial ya. 12 suku Israel, dan Yesus punya 12 rasul ataupun murid ya. Nah di sini Yesus itu memanggil
untuk menjadi sahabat Yesus, tapi tentu tidak hanya menjadi sahabatnya doang, tapi juga mau diutus untuk pergi. Pergi untuk apa? Pergi mewartakan kabar gembira, mewartakan seruan pertobatan, dan kerajaan Allah itu sudah dekat. Nah inilah memang Injil ini kan untuk orang-orang Yahudi. Maka lalu Yesus itu menyerukan ini seruan pertobatan dan pewartaan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Maka perlu adanya suatu sikap tertentu yang mesti harus dibuat oleh siapapun yang mendapatkan kunjungan dari para murid atau para rasul ini. Nah, Yesus itu memberikan amanatnya, dikatakan demikian. Lihat aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya ini, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi bisa berdiplomasi, bisa masuk, bisa taruhlah kalau kita lihat tinju ini bisa mukul, tapi juga bisa menghindar sehingga memenangkan tuh ya. Jadi itu yang cerdik seperti ular ya. Iya, jadi bisa luwes lah. Ya, inilah. Maka memang dimaksudkan supaya orang itu selalu waspada, selalu siap sedia, harus selalu tidak boleh terlena. Maka orang harus fokus dalam panggilan sekaligus perutusannya itu. Memang menjadi pewarta ini kan sebetulnya mereka telah wujudkan dengan sedemikian berapi-api, bersemangat, pengorbanan dan sebagainya itu. Nah lalu juga Yesus juga memberikan suatu pesan pula, waspadalah ya, waspadalah terhadap semua orang. Nah ini artinya lah bahwa memang tiap orang itu kala-kala bisa berubah dari baik menjadi jahat, dari yang tadi ramah menjadi suka marah-marah, dari tadinya yang biasa-biasa menjadi istimewa. Nah ini seperti pengalaman para rasul, ya toh, Petrus, Paulus kan juga bisa berubah total ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit seperti itu. Tetapi juga pula Yesus mengatakan, jangan khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Roh Bapamu yang berbicara dalam dirimu. Jadi manakala orang itu mengalami kadang-kadang nervous ya, takut nanti omong apa dan sebagainya. Tapi Yesus mengatakan, jangan khawatir. Nanti roh Bapamu lah yang memasang kata-kata dalam diri mulutmu ya. Maka tidak perlu risau dan tidak perlu khawatir akan kata apa yang nantinya akan diungkapkan manakala menghadapi berbagai macam serangan, pertanyaan, ataupun aneka macam serangan-serangan ini. Nah, lalu memang umumnya itu selalu orang bisa berkembang lewat menghadapi tantangan-tantangan. Ya, atau kesulitan, benturan sana, benturan sini, tapi orang akan bisa mengalahkan tantangan itu. Bahkan tidak terasa kita ini mungkin juga tumbuh dan berkembang karena tantangan-tantangan itu kita bisa menghadapinya dengan nyaman. Karena apa? Kita selalu ada waktu untuk Tuhan. Oh iya, Romo. Jadi kita selalu kita itu beruntung kita punya Tuhan yang namanya Tuhan Yesus. Itu yang menemani kita semua untuk bisa menjalani gitu menghadapi memikul salibnya dan sebagainya itu, sehingga orang bisa dewasa dalam iman dan kemudian orang lalu bisa survive. Maka dikatakan siapa yang bisa bertahan dialah akan selamat. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya dialah yang akan selamat. Tapi yang tidak bisa bertahan, risiko tanggung sendiri. Waduh, cukup berat juga loh ya. Jadi intinya gini, sebetulnya gini. Yesus menasihati para murid ataupun para rasul untuk selalu setia di jalan Tuhan. Dimaksud bertahan tadi bertekun, setia di jalan Tuhan itu akan selamat. Tapi kalau orang tidak tahan, akhirnya risikonya macam-macam itu. Nah,
inilah yang kemudian kalau saya kaitkan dengan pengalaman kita di masa ini ya. Kita kan dalam masa-masa tahun jubileum ini ada masa untuk berziarah. Nah, ada berziarah Porta Santa gitu ya. Iya, banyak paket ziarah Porta Santa, Romo. Ya. Maka orang bisa melakukan ziarah ini secara pribadi atau bersama dengan pasangan atau kelompok kecil atau kelompok kategorial atau kelompok lingkungan dan sebagainya. Nah, memang kalau saya lihat mereka itu senang sekali ya, senang pakai seragam, kaosnya warna-warni, jubileum, ada lucu, macam-macam. Tapi apa namanya? Bagaimanakah mereka memaknai perziarahan ini? Nah, apakah mereka istilahnya itu ya secara ritual, waduh datang nyanyi dengan anggun, merdu dan sebagainya. Tapi sebetulnya dari perziarahan ini, apakah mereka mengalami perkembangan yang membaik atau enggak? Iya. Nah, ini atau yang suka-suka, senang-senang foto-foto, ya, video, nyanyi, lalu pergi dari tempat ke tempat lain atau masuk gereja. Wah, gerejanya bagus ya, ornamennya, hiasannya, patungnya, lukisannya, bangunan gerejanya bagus ya. Tapi kira-kira mengubah dirimu atau tidak? Ini masalahnya. Maka para pemirsa, saya mau mengatakan bahwa ini masih ada space waktu, kurang lebih 5-6 bulan ini. Cobalah menjadikan bulan-bulan tahun jubileum ini untuk sungguh-sungguh melakukan sebuah perziarahan yang mengubah diriku dari dalam. Sehingga akhirnya orang bisa merasakan bahwa ziarah ini sebetulnya merupakan suatu latihan rohani. Latihan untuk merasakan masuk gereja, masuk Porta Santa itu kita masuk melalui pintunya Yesus. Maka Yesus adalah pintu. Jadi kalau kita masuk ke sana, ya kita berarti merasakan betapa bersyukurnya kita ini boleh mengalami masuk ke rumah Tuhan melalui Yesus yang adalah pintu itu. Kedua ialah orang juga melakukan suatu perubahan. Orang bisa beraktivitas dengan lebih baik, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin berjiwa sosial, ya, beramal kasih, ya, mendoakan intensi paus, ya, semacam itu. Sehingga akhirnya kita tuh lama-lama terbentuk oleh latihan rohani yang namanya ziarah Porta Santa ini. Iya. Nah, itulah para pemirsa yang ingin mau saya katakan bahwa kita ini bisa meluangkan waktu kita untuk berziarah. Iya, Romo. Ya, itu. Iya, terima kasih Romo Yuni. Jadi di balik antusiasme untuk ziarah pintu suci Porta Santa ini, Romo, tadi Romo sampaikan pesan bahwa yang lebih penting adalah bagaimana kita pun bisa berubah dalam keseharian kita semakin baik, semakin berkenan pada Tuhan, ya, Romo. Betul-betul ya. Dan orang-orang di sekitar kita yang akan merasakan tentunya, ya, Romo, ya. Betul ya. Iya. Jadi gini, saya menggarisbawahi begini, bahwa Yesus yang mengutus 12 rasul itu sebenarnya juga diteruskan oleh para tokoh-tokoh gereja, para imam, para uskup, biara-biarawati, termasuk kita semua. Jadi ini semua saja yang merasa diri sebagai orang Katolik, pengikut jangan Kristus. Lupa Anda selain dipanggil juga diutus. Diutus untuk apa? Untuk menjadi pewarta kabar gembira, sehingga akhirnya banyak orang itu mengenal Yesus, ya, orang bisa berubah, lalu akhirnya dunia itu menjadi indah, karena orang kan menjadi pembawa damai, orang menjadi pembawa berkat satu sama lain. Iya, amin, Romo. Ya, baik ya. Jadi tugas kita semua, Romo, ya, sebagai pengikut Kristus juga, ya, Romo. Betul, ya. Tugas perutusan kita. Oke. Iya. Gitu. Iya, kemudian Romo ada yang menarik juga tadi yang Romo sampaikan tentang Roh Kudus, Romo. Di mana Roh Kudus akan memberikan kata-kata yang tepat. Itu apa bisa juga, Romo, kita meminta pertolongan Roh Kudus, misalkan kita ingin menasehati anak, katakanlah, Romo. Ya, betul ya. Baik, ini pertanyaan menarik sekali. Gini, sebenarnya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Nah, bagaimana bisa mendengarkan suara Allah? Kalau kita ada waktu.
Maka orang harus selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, suara Tuhan ini diperoleh dengan cara apa? Dengan cara hening. Hening mendengarkan suara Tuhan. Lalu muncul nanti, oh ya dulu pernah dibacakan Injil ini. Oh, mendengarkan homilinya pastor itu atau uskup itu. Lalu itu lainnya ada juga pula bisa pula dari orang lain. Orang lain cerita, nah ini benar kata-kata ini kata-kata yang bagus. Lalu dia terpilihlah sebuah kata atau kebijakan. Lalu orang bisa menata ya untuk menasihati anak atau teman atau pasangan atau siapapun lah, sehingga akhirnya Roh Allah itu berbicara lewat kitab suci, lewat buku-buku yang bagus, lewat orang yang kita jumpai. Ternyata sharingnya dia itu berguna untukku. Nanti akan tak pakai menasihati anakku, temanku, famili dan sebagainya gitu. Iya, baik. Terima kasih Romo Yuni. Jadi Roh Kudus, Roh Allah sendiri ya Romo ya, yang kita terus bertekun. Kita tadi juga harus ada suasana hening ya Romo ya, hening untuk bisa itu mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan renungan iman dari Romo Yuni di sesi pertama dan kedua. Romo, apakah boleh diberikan kembali poin-poin penting kesimpulan renungan kita hari ini? Oh ya, baik. Terima kasih para pemirsa Oase Rohani Katolik. 1-2 hal yang penting saya katakan begini. Anda dan saya adalah peziarah. Seperti halnya keluarga Yakub dan Yusuf berdamai. Lalu Yesus memanggil kita semua menjadi sahabat Yesus, tapi juga kita tidak hanya menjadi sahabatnya, tapi kita juga diutus untuk pergi mewartakan seruan pertobatan dan informasi pewartaan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Maka karena kerajaan Allah sudah dekat, kita tidak bisa lagi nunda-nunda. Inilah saatnya melakukan perutusan kita masing-masing. Begitu, Giovanna. Thank you. Baik, terima kasih Romo Yuni untuk renungan iman, inspirasi iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Semoga semakin menguatkan, meneguhkan iman kita. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah sampai di akhir renungan iman kita hari ini. Sekarang marilah kita siapkan hati, kita akan menutup perjumpaan kita dengan doa penutup dan mohon berkat penutup dari Romo. Ya, baik. Mari para pemirsa sekalian, kita menutup renungan kita ini dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya Bapa yang berbelas kasih, setelah kami bersama membaca, mendengarkan sabda-Mu, dan merenungkan bersama, maka kami bersyukur atas Engkau yang begitu mengasihi kami, menyapa kami, dan mengajak kami untuk memaknai persiaran hidup kami sebagai warga gereja yang sedang berziarah. Semoga kehidupan kami semakin hari semakin nyata, dan membuat kami mampu melakukan perubahan dan pertobatan agar hidup kami selaras dengan kehendak-Mu. Semoga dengan sabda-Mu kami mampu melakukan perubahan pikiran, perubahan hati dan tindakan agar menyerupai apa yang dikatakan dan dikerjakan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah peziarah kami bersama dengan rekan-rekan kami semua. Dan berkatilah pula para peziarah yang lain agar mereka terbantu lewat permenungan kami pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Dengan permenungan kita bersama, kita semua diberkati oleh Tuhan Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Yuni. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa di kesempatan baik lainnya. Kami pamit undur diri. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah. Oke.